Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi baru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Nah, kalian pastinya tidak asing dengan kalimat ini karena dulu waktu SMP kalian pernah mempelajari tentang SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan waktu SMP, hanya saja pada tingkat SMA ini variabelnya ditambah lagi menjadi 3. Nah, apa sih sistem persamaan linear 3 variabel itu? Nah, sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan dengan 3 variabel yang saling terkait. Untuk bentuk umumnya adalah seperti ini. Persamaan pertama persamaannya adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Untuk persamaan kedua A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Lalu untuk persamaan ketiga A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, di mana X, Y, Z di sini yang dinamakan variabel. Lalu A1, A2, A3 merupakan koefisien dari X, B1, B2, B3 merupakan koefisien dari Y, lalu C1, C2, C3 merupakan koefisien dari Z, dan D1, D2, D3 merupakan konstanta. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Contohnya, saya memiliki sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini. Nah, ingat ya, kalau sistem persamaan linear itu, maka pangkat tertingginya adalah 1. Jadi kalau kalian ketemu dalam satu persamaan itu ada pangkat 2, maka itu bukan merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini contohnya, ada 5x plus 3y plus z sama dengan 21, 4x plus 2y min 2z sama dengan 16, dan x min 2y plus 3z sama dengan 3. Ini lengkap, ada 3 variabel x, y, z dan 3 persamaan. Nah, oke, sekarang jika saya memiliki sistem seperti ini, persamaan pertamanya P plus 3R sama dengan 2. Persamaan kedua 2P plus 3Q min R sama dengan 6. Lalu persamaan ketiga ada P plus 3Q sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, apakah sistem berikut merupakan SPLTV? Kalau kita gunakan definisi SPLTV yang sebelumnya, SPLTV itu merupakan persamaan yang terdiri dari 3 variabel yang saling terkait, begitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini, pada persamaan pertama dia hanya ada 2 variabel P dan R. Lalu persamaan kedua ada P, Q dan R, dan di persamaan ketiga ada P dan Q. Lah Bu, itu kenapa kok ada 2 variabel saja? Berarti kan bukan SPLTV. Nah, untuk menentukan apakah ini SPLTV atau bukan, kalian melihatnya dalam satu sistemnya, bukan masing-masing persamaan. Ketika kita lihat satu sistem ini yang terdiri dari 3 persamaan, jika ada 3 variabel yang saling terkait, maka itu merupakan SPLTV. Nah, kalau kita lihat di sini ada P, di sini ada P, ya kan? Lalu di sini ada R. Nah, di sini juga ada R. Lalu di sini ada Q, di sini ada Q. Berarti ada total 3 persamaan. 3 variabel. Nah, sehingga sistem ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk yang kenapa kok persamaan pertama itu dia ada 2 variabel. Nah, variabel yang tidak ada itu kita anggap koefisiennya sama dengan 0. Maka kalau yang tidak ada di sini adalah Q, maka Q-nya bisa kita tulis plus 0 Q. Nah, kalau di persamaan kedua kan sudah lengkap 3 variabel. Untuk persamaan ketiga dia kurang R, berarti R-nya itu sama saja seperti 0 R. Nah, gitu. Nah, untuk metode penyelesaian SPLTV sendiri itu tidak jauh berbeda dengan SPLDV. Yang pertama ada metode substitusi. Substitusi berarti kita mengganti nilai.
Yang kedua ada metode eliminasi. Eliminasi berarti kita menghilangkan salah satu variabel untuk menemukan variabel yang lain. Nah, yang ketiga ada metode campuran, biasanya kita singkat dengan elisusi. Jadi campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, agar lebih jelas kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem berikut. Nah, di sini saya memiliki satu sistem di mana persamaan pertama ada X plus Y plus Z sama dengan 3, lalu 3X min Y plus 2Z sama dengan 4, dan X plus Y min Z sama dengan 1. Yang diminta adalah menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu berarti kita mencari nilai masing-masing variabelnya. Di sini variabelnya X, Y, dan Z. Berarti kita mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, bagaimana caranya? Oke, untuk soal yang ini kita coba mengerjakan menggunakan metode eliminasi ya, eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi, langkah pertama yang kalian kerjakan adalah berikan label pada setiap persamaan. Maksudnya berikan label itu kalian berikan nama atau nomor pada setiap persamaan. Ini kita misalkan persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nah, ini adalah labelnya untuk setiap persamaan. Oke, langkah pertama sudah. Selanjutnya langkah yang kedua, pilih 2 persamaan dari 3 persamaan. Nah, karena di sini ada 3, kita pilih 2, terserah mau 1, 2 boleh, 2, 3 boleh, atau 1 dan 3 juga boleh. Oke, sekarang kita pilih yang 1 dan 2 terlebih dahulu ya. Kita pilih 1, kita tulis di sini, persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1, X plus Y plus Z sama dengan 3, dan 3X min Y plus 2Z sama dengan 4. Nah, lalu eliminasi salah satu variabel. Terserah kalian mau eliminasi X, eliminasi Y, atau eliminasi Z terlebih dahulu. Nah, kalau kita pilih eliminasi Z, misal ya, kita pilih eliminasi Z, berarti kita harus menyamakan koefisien Z dari kedua persamaan. Begitu juga dengan variabel yang lain. Kalau misal kita pilih X yang mau kita hilangkan, berarti koefisiennya harus sama. Karena di sini persamaan 1 koefisien Z-nya 1, dan di persamaan 2 koefisien Z-nya 2, itu kan belum sama. Berarti harus kita samakan. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Berarti kita harus kalikan dengan koefisien dari persamaan yang lain. Jadi di sini karena ini 1, ini 2, berarti persamaan satunya kita kalikan 2 supaya ini menjadi 2, dan persamaan 2-nya kita kalikan 1. Nah, oke. Sekarang yang dikalikan 2 itu bukan hanya Z-nya saja, tetapi semua yang ada di sini itu kita kalikan 2. Jadi X kalikan 2 menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 3 kali 2 menjadi 6. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, karena ini semua dikalikan 1, maka ini tetap 3X min Y plus 2Z sama dengan 4. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau menghilangkan variabel Z. Koefisiennya sudah sama-sama 2. Sekarang kalau mau menghilangkan, mau ditambah atau dikurangi, itu berarti kita melihat tanda pada variabel yang mau dihilangkan. Kalau di sini tandanya sama, positif-positif atau negatif-negatif, tandanya sama, maka persamaannya harus dikurangi. Gitu. Dikurangi ini untuk yang tanda sama. Nah, kalau tandanya berbeda, misal yang di sini positif, yang di sini negatif, berarti ini harus ditambah untuk tanda yang berbeda. Nanti saya berikan contoh untuk tanda yang berbeda. Nah, sekarang kita
Karena ini tandanya sama-sama positif, maka ini dikurangi. Sekarang kita kurangi variabel yang sama. 2x dikurangi 3x, maka hasilnya min x. Lalu 2y dikurangi min y. 2y dikurangi min y berarti plus 3y sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, di sini kita peroleh suatu persamaan baru, yaitu min x plus 3y sama dengan 2. Nah, persamaan baru ini kita beri label lagi, label lanjutannya dari yang tadi, karena tadi sudah di label 1, 2, 3, berarti di sini lanjutannya adalah 4. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, pilih dua persamaan lain. Nah, tadi kan kita langkah yang kedua sudah memilih persamaan 1 dan 2. Sekarang kita pilih dua persamaan lain yang tidak boleh sama. Maksudnya tidak boleh sama 1 dan 2, 2 atau 1. Berarti kita pilih 1 atau 3, 1 dan 3 atau 2 dan 3. Jadi boleh dipilih lagi salah satu, tapi keduanya tidak boleh dipilih lagi. Kita pilih 1 dan 3 ya, misal pilih 1 dan 3, persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan 1 dan 3 kita tulis kembali. Persamaan satunya x plus y plus z sama dengan 3. Lalu persamaan 3-nya x plus y min z sama dengan 1. Oke. Sekarang eliminasi variabel yang sama. Maksudnya variabel yang sama itu dengan langkah sebelumnya. Karena langkah sebelumnya kita mengeliminasi variabel z, maka di langkah ini kita juga harus mengeliminasi z. Nah, untuk mengeliminasi z atau menghilangkan z, berarti aturannya tetap kita harus membuat koefisien z antara persamaan yang pertama dan dengan yang kedua itu sama. Jadi koefisiennya harus sama. Kalau di sini persamaan pertama koefisien z-nya adalah 1, di sini persamaan ketiga koefisien z-nya juga 1, maka dia sudah sama. Nah, kalau sudah sama tidak perlu kita samakan seperti yang tadi. Kalau belum sama baru dikalikan seperti yang tadi. Nah, kalau sudah sama tinggal kita melihat tandanya. Tanda z-nya. Tanda z-nya di sini positif, di sini negatif. Maka kedua persamaan ini eliminasinya harus ditambah, dijumlah karena tandanya berbeda. Tanda beda. Nah, tanda variabel yang mau dieliminasi itu maksudnya. Sehingga tandanya ditambah. Sekarang kita tambahkan variabel yang sama. X tambah X 2X, Y tambah Y 2Y. Ini kan hilang, habis ya. 3 ditambah 1 4. Nah, kita peroleh lagi persamaan yang baru. Kita namai lagi, kita labeli lagi menjadi persamaan 5. Oke. Nah, langkah selanjutnya dari langkah kedua dan ketiga tadi diperoleh persamaan linear dua variabel, ya kan? Tadi langkah kedua kita peroleh persamaan 4 dua variabel. Langkah ketiga juga kita peroleh persamaan 5, persamaan linear dua variabel. Kemudian dari kedua persamaan ini kalian eliminasi. Nah, jadi di sini ditulis langkah 4 dan langkah 5 sekarang yang dieliminasi. Angka 4 tadi min x plus 3y sama dengan 2. Langkah yang ke persamaan 5 itu 2x plus 2y sama dengan 4. Nah, lalu sekarang kalian eliminasi salah satu variabel untuk menemukan nilai variabel yang lain. Misal ini kita mau mengeliminasi x. Oke ya, mengeliminasi x. Berarti aturannya kita harus buat supaya koefisien x dari persamaan yang pertama dan kedua harus sama. Nah, coba kita lihat. Di sini koefisien x-nya 1.
di sini koefisien X-nya 2. Nah, maka ini kan belum sama. Harus kita samakan dengan cara apa? Dikalikan dengan lawannya tadi. Berarti yang pertama ini kita kalikan 2, yang kedua kita kalikan 1. Jadi lawannya. Oke. Semuanya kita kalikan 2. Min X kali 2 jadi min 2X. 3Y kali 2 jadi plus 6Y. 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu yang ini kalikan 1 berarti tetap menjadi 2X plus 2Y sama dengan 4. Oke, karena kita mau menghilangkan variabel X, kita lihat tanda X-nya. Kalau tanda X-nya di sini dia negatif dan di sini dia positif, maka tandanya berbeda. Kalau tandanya beda tadi diapakan? Di jumlah plus. Nah, berarti min 2X plus 2X kan habis ya, jadi 6Y tambah 2Y 8Y sama dengan 4 tambah 4 8. Nah, sehingga kita peroleh Y nya sama dengan 8/8 sama dengan 1. Nah, untuk langkah yang terakhir, kalian ulangi kembali langkah 2, 3, dan 4 dengan menghilangkan variabel yang lain agar diperoleh nilai variabel yang belum ditemukan. Nah, kalau tadi langkah kedua, kita sudah menghilangkan variabel Z, ya kan? Kita menghilangkan langkah kedua dan ketiga kita menghilangkan variabel Z. Sekarang untuk ini kita ulangi lagi, kita pilih persamaan lagi, pilih 2 persamaan. Misal kita pilih persamaan 1 dan 3 gitu ya. Pilih persamaan 1 dan 3. Ini persamaannya boleh terserah yang dipilih. 1 dan 3. Berarti tadi persamaan 1 dan 3 X plus Y plus Z sama dengan 3 X plus Y min Z sama dengan 1. Nah, karena tadi di langkah ketiga itu sudah dihilangkan variabel Z, maka yang di sini kita hilangkan variabel yang lain. Misal ini kita hilangkan variabel X, ya kan? Kita hilangkan variabel X. Aturannya adalah koefisien X harus sama antara dua persamaan. Karena ini koefisiennya 1 dan ini juga 1, maka ini sudah sama, sehingga kita langsung saja tanda X-nya di sini positif, di sini juga positif, maka tandanya sama sehingga persamaannya akan dikurangi, gitu kan? Nah, sekarang kita kurangi variabel yang sejenis. Jadi X dikurangi X habis, Y dikurangi Y juga habis. Nah, ini jadi satu langkah kita bisa menghilangkan langsung 2 variabel bisa. Nah, ini Z dikurangi min Z menjadi 2Z. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Maka Z-nya langsung kita ketemu 2/2 sama dengan 1. Nah, karena tadi Y sudah ketemu, Z sudah ketemu, sekarang kita untuk menemukan variabel X berarti kita ulangi kembali langkah 2, 3, dan 4 seperti yang tadi. Oke. Sekarang kita pilih persamaan 2 dan 3 ya. Pilih persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 tadi 3X min Y plus 2Z sama dengan 4. Lalu X plus Y min Z sama dengan 1. Nah, karena tadi Y sudah ketemu, Z sudah ketemu, yang belum ketemu kan X, maka X-nya tidak boleh dihilangkan. Kita hilangkan yang selain X, boleh Y, boleh Z. Karena tadi di langkah yang pertama itu sudah menghilangkan Z, sekarang kita menghilangkan Y. Oke. Kita hilangkan Y, aturannya lihat koefisien Y-nya harus sama. Ini karena ini 1, ini juga 1 sudah sama, maka ini langsung kita apakan? Kalau tandanya dia berbeda, berarti ini dijumlahkan, ditambah. Oke. Berarti 3X ditambah X, 4X
lalu ini habis Y-nya 2Z ditambah min Z sama dengan Z. 4 ditambah 1, 5. Nah, sekarang ini kita peroleh persamaan yang baru. Nah, persamaan baru ini kita namai lagi. Supaya tidak bingung, tadi 5 sudah ya, terakhir 5 berarti ini persamaan ke 6. Nah, selanjutnya eliminasi lagi, pilih dua persamaan yang lain yang selain ini. Coba kita sekarang pilih persamaan 1 dan 2. Pilih persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. Persamaan 1 X plus Y plus Z sama dengan 3. Persamaan 2-nya 3X min Y plus 2Z sama dengan 4. Nah, oke. Karena yang tadi kita sudah mengeliminasi Y, berarti untuk langkah yang ini kita juga harus mengeliminasi variabel yang sama, yaitu Y. Nah, sekarang kita eliminasi Y. Aturannya koefisien Y-nya harus sama. Ini karena sudah sama-sama 1, sehingga langsung kita jumlahkan. Karena ini tandanya berbeda, maka tanda di sini plus X ditambah 3X 4X, Z ditambah 2Z 3Z sama dengan 3 ditambah 4 7. Nah, kita memperoleh persamaan yang baru, kita namai ini persamaan yang ke-7. Nah, oke. Lalu kita kembali lagi ke langkah keempat tadi, adalah kita eliminasi dua persamaan linier dua variabel yang sudah kita peroleh tadi. Berarti kita eliminasi persamaan 6 dan persamaan 7. Nah, persamaan 6 tadi kita punya persamaannya 4X plus Z sama dengan 5. Lalu persamaan 7-nya kita punya 4X plus 3Z sama dengan 7. Karena sebelumnya kita sudah ketahui, kita sudah peroleh nilai Y dan Z, yang belum kita tahu adalah nilai X, maka sekarang kita mencari nilai X. Berarti kalau mencari nilai X, kita eliminasinya berarti yang bukan X. Di sini berarti kita harus eliminasi yang Z. Nah, aturannya koefisien Z harus sama. Kalau di sini 1, di sini 3 kan belum sama, maka harus kita samakan. Caranya dengan dikalikan dengan lawannya. Berarti ini dikalikan 3, yang ini dikalikan 1. Sehingga ini kalau kita kalikan 3 semua menjadi 12X plus 3Z sama dengan 15. Lalu ini menjadi 4X plus 3Z sama dengan 7. Nah, karena Z tandanya sama, maka ini dikurangi. 12X dikurangi 4X hasilnya 8X sama dengan 15 kurangi 7 hasilnya 8. Maka X-nya kita peroleh 8/8 sama dengan 1. Nah, karena tadi soalnya adalah menentukan HP, himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaian ya, jadi HP-nya adalah, nah, untuk menuliskan HP itu berarti harus kalian urutkan dari X, Y, Z. Tadi X-nya kita ketemu 1, Y-nya kita ketemu 1, Z-nya kita ketemu 1. Nah, maka himpunannya adalah 1,1,1. Ini merupakan X, ini merupakan Y, ini merupakan Z. Nah, kalau di soal hanya ditanya Y saja ya berarti Y sama dengan 1. Kalau di soal yang ditanya X dan Z ya berarti 1 dan 1. Nah, oke, itu tadi adalah contoh menerapkan langkah atau metode eliminasi. Nah, sekarang untuk contoh soal berikutnya, diketahui sistem persamaannya seperti ini. Lalu kalian diminta untuk menentukan nilai X plus 2Y min 3Z. Nah, begitu. Jadi ini berarti kan kita harus tahu dulu nilai X, Y, Z-nya, atau kita cari himpunannya dulu. Nah, sekarang saya akan bahas menggunakan metode
campuran atau eliminasi dan substitusi. Nah, langkah yang pertama sama langkahnya seperti eliminasi, berikan label pada setiap persamaan. Jadi setiap persamaan ini harus kita namai terlebih dahulu. Ini kita namai persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke, selanjutnya pilih 2 persamaan dari 3 persamaan. Berarti ini kita pilih, terserah mau 1 dan 2 atau 1 dan 3 atau 2 dan 3. Oke, kita pilih yang pertama 1 dan 2 terlebih dahulu. Pilih 1 dan 2. Persamaan 1 kita punya X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Persamaan kedua kita punya X plus 2Y min Z sama dengan 6. Nah, sekarang kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, supaya mudah anak, kita cari variabel yang mau dieliminasi itu yang memiliki koefisien sama antara persamaan yang pertama dengan yang kedua. Nah, coba kita lihat di sini. Ini di sini XYZ-nya, ini XYZ-nya. Di sini kita lihat koefisien X-nya 1. Di persamaan kedua juga koefisien X-nya 1. Nah, kita pilih, kita mengeliminasi X supaya kita tidak perlu menyamakan koefisiennya lagi. Karena sudah sama kan, langsung saja kita eliminasi. Karena ini tandanya juga sama, berarti ini dikurangi, persamaannya dikurangi. X dikurangi X habis, 3Y dikurangi 2Y, Y, 2Z dikurangi min Z, berarti plus 3Z sama dengan 16 dikurangi 6, 10. Nah, ini menjadi persamaan baru. Kita namai persamaan keempat. Untuk langkah yang ketiga, kita pilih 2 persamaan yang lain. Jadi tadi sudah kita pilih persamaan 1 dan 2, sekarang kita pilih persamaan yang lain, boleh 1 dan 3 atau 2 dan 3. Oke, sekarang kita coba pilih persamaan 2 dan 3. Tadi persamaan 2 kita punya X plus 2Y min Z sama dengan 6. Lalu persamaan ketiga kita punya X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Karena di langkah sebelumnya kita eliminasi X, maka di langkah ini juga kita harus mengeliminasi X. Jadi variabel yang sama. Nah, karena yang mau dieliminasi adalah X, aturannya koefisien X-nya harus sama. Ini sudah sama-sama 1. Sehingga kita tidak perlu menyamakan lagi, langsung kita kurangi. Karena ini tandanya sama, plus dengan plus. Oke, X dikurangi X habis, 2Y dikurangi Y, negatif Z dikurangi 4Z, maka negatif ya, berarti negatif 5Z sama dengan 6 dikurangi 20, negatif 14. Nah, ini kita peroleh persamaan yang ke-5. Nah, oke, kalau di langkah eliminasi dan substitusi atau campuran, sekarang untuk langkah selanjutnya ini kita sudah menggunakan masih menggunakan eliminasi ya, karena tadi kita peroleh persamaan 4 dan 5, diperoleh 2 persamaan linear 2 variabel. Nah, kemudian eliminasi salah satu variabelnya. Nah, dari persamaan 4 dan 5 tadi yang kita peroleh, kita eliminasi persamaan 4, persamaan 5. Persamaan 4 tadi kita punya Y plus 3Z sama dengan 10. Lalu persamaan 5 nya kita punya Y min 5Z sama dengan negatif 14. Nah, eliminasi salah satu variabelnya, terserah boleh Y boleh Z. Nah, supaya mudah kita eliminasi yang koefisiennya sudah sama. Karena koefisien Y nya sudah sama-sama 1, maka kita eliminasi Y saja. Nah, kita eliminasi Y, berarti ini tandanya sama, dikurangi. Y dikurangi Y habis, 3Z dikurangi min 5Z, maka dia jadi plus ya, 8Z sama dengan
10 dikurangi negatif 14 jadi plus, berarti 24. Z-nya ketemu 24 per 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3. Maka Z-nya ketemu 3. Nah, setelah itu karena kita sudah peroleh tadi ya, variabel Z-nya itu ketemunya 3, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan variabel yang sudah ditemukan tadi ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Jadi kita substitusikan Z tadi kita ketemunya Z, saya tulis lagi di sini, Z ketemunya 3. Kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan 4 atau 5. Pilih salah satu, terserah, sama saja. Oke, coba kita pilih yang persamaan 4. Kita pilih persamaan 4 tadi. Kita punya persamaan 4 itu Y plus 3Z sama dengan 10. Nah, substitusikan berarti ganti nilai Z-nya dengan 3. Berarti ini Y plus 3, Z-nya kita ganti 3, berarti 3 dikalikan 3 sama dengan 10. Maka ini menjadi 3 kali 3 9 sama dengan 10. Y-nya berarti 9-nya kita pindah ke kanan, jadi 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Oke, ketemu Z-nya 3, Y-nya ketemu 1. Tinggal kita cari apa? X-nya sekarang. Nah, bagaimana cara mencari X? Langkah selanjutnya adalah substitusikan nilai-nilai variabel yang sudah ditemukan ke persamaan 1, 2, atau 3. Maka ini kepersamaan yang di sistem tadi, yang di soal. Kita sudah ketemu, kita sudah punya nilai Y-nya 1, Z-nya 3. Kita pilih coba persamaan kedua. Kita masukkan ke persamaan kedua ya. Persamaan kedua, X plus 2Y min Z itu sama dengan 6. X-nya belum tahu, maka ini tetap X plus 2. Y-nya tadi kita peroleh 1, berarti ini dikalikan 1 min Z-nya 3 sama dengan 6. 2 kali 1 2 dikurangi 3 sama dengan 6. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 sama dengan 6. Maka X-nya negatif 1 pindah ke kanan menjadi 6 plus 1 sama dengan 7. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 7. Kemudian yang ditanyakan di soal adalah nilai X plus 2Y min 3Z. Nah, jadi ini kita belum selesai ya, belum sampai himpunan penyelesaian karena yang ditanyakan adalah nilai X plus 2Y, maka kita masukkan. Oke, saya tulis kembali di sini. X-nya tadi kita ketemu 7, Y-nya kita ketemu 1, Z-nya kita ketemu 3. Maka ini kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita temukan ini. Berarti X-nya kita ganti dengan 7 plus 2, Y-nya kita ganti 1 min 3Z, berarti ini sama dengan 3 dikali 3. 7 ditambah 2 kali 1 2, negatif 3 kali 3 negatif 9. 7 ditambah 2, 9, 9 dikurangi 9, 0. Oke, jadi nilai X plus 2Y min 3Z sama dengan 0. Oke, selanjutnya contoh soal nilai X yang memenuhi sistem persamaan X min 2Y plus 3Z sama dengan 0, Y sama dengan 1, X plus 5Z sama dengan 8. Nah, yang ditanya di soal adalah nilai X-nya saja. Nah, ini bisa kalian kerjakan menggunakan eliminasi boleh atau campuran juga boleh, itu terserah kalian yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Nah, ini coba kita selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi, berarti metode campuran. Sekarang beri label dulu ya, seperti tadi beri label, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, ini adalah salah satu contoh soal di mana dia tidak lengkap ya, maksudnya
dalam satu persamaan ada yang hanya satu variabel, hanya ada dua variabel, jadi tidak lengkap seperti tadi. Nah, kalau ada soal seperti ini malah lebih mudah, tinggal kalian substitusikan saja. Nah, oke. Yang pertama, coba kalian perhatikan persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu sudah diketahui bahwa nilai y-nya sama dengan 1. Nilai y sama dengan 1. Nah, berarti ketika ada persamaan yang ada variabel y-nya, berarti itu bisa kita ganti dengan 1. Coba lihat persamaan ketiga, ada variabel y enggak? Tidak ada. Persamaan yang pertama ada variabel y, ada. X min 2y plus 3z itu kan ada y-nya. Nah, maka itu kita bisa substitusi y sama dengan 1 ke persamaan 1, ke persamaan pertama. Oke, substitusikan y sama dengan 1 ke persamaan pertama. Persamaan pertamanya x min 2y plus 3z sama dengan 0. X nya tetap x, y nya kita ganti 1, berarti min 2 kali 1 plus 3z sama dengan 0. Berarti ini x min 2 plus 3z sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan yang tidak memiliki variabel pada ruas lain. Kita pindahkan 2-nya menjadi x plus 3z, 2-nya pindah ke kanan menjadi sama dengan 2. Nah, ini kita peroleh persamaan yang baru. Kita namai dia persamaan keempat. Nah, sekarang coba kalian lihat persamaan 3. Persamaan 3 mengandung variabel x dan z. Persamaan keempat yang kita barusan peroleh tadi juga mengandung variabel x dan z. Jadi kita bisa mengeliminasi kedua persamaan ini untuk menemukan salah satu variabel. Oke, coba di sini ya, kita taruh di sini. Kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Mohon maaf, 4 dan 3 ya. Ada 5. 4 dan 3. Boleh dibalik-balik 4-nya dulu atau 3-nya dulu. Kita tulis eliminasi variabel persamaan 4 dan 3, berarti ini x plus 5z sama dengan 8, yang ini x plus 3z sama dengan 2. Boleh dibalik-balik posisinya. Nah, karena diminta di soal adalah nilai x berarti yang dicari kan x. Kalau yang dicari yang x, berarti yang x tidak boleh dieliminasi. Maka ini yang kita eliminasi adalah yang variabel z. Aturannya tadi koefisien harus sama. Koefisien z yang ini 5, koefisien z yang ini 3, maka harus kita samakan yang ini dikalikan 3, yang ini dikalikan 5. Menjadi 3x plus 15z sama dengan 24, yang ini 5x plus 15z sama dengan 10. Nah, karena sudah sama, sekarang kita kurangi karena tandanya sama. 3x dikurangi 5x min 2x, z-nya habis sama dengan 24 dikurangi 10, hasilnya 14. Maka x-nya kita ketemu 14 per negatif 2, x-nya sama dengan negatif 7. Jadi nilai x-nya yang memenuhi sistem persamaan adalah negatif 7. Kalau yang ditanyakan nilai z bagaimana, berarti kita bisa mensubstitusikan nilai x ini ke salah satu persamaan antara persamaan ketiga atau keempat. Coba ya, kita cari yang nilai z. Berarti substitusi x sama dengan negatif 7 ke misal ketiga gitu ya, ke persamaan ketiga. Berarti ke persamaan yang ini x plus 5z sama dengan 8,
X nya kita ganti negatif 7 plus 5Z sama dengan 8. Negatif 7 nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 8 plus 7. 5Z nya ketemu 15, sehingga Z nya ketemu 15 per 5 sama dengan 3. Nah itu kalau ditanyakan nilai Z. Karena ini ditanyakan nilai X, maka sudah ketemu nilai X nya sama dengan negatif 7. Nah, jadi untuk menyelesaikan suatu masalah SPLTV itu kita bisa menggunakan berbagai metode eliminasi, substitusi, dan campuran atau eliminasi dan substitusi. Nah, oke. Cukup sekian penjelasan untuk materi SPLTV yang pertama, untuk metode SPLTV. Apabila ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya. Catch 'em all.